Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, para asatidz, para hujjaj, para tokoh, para sesepuh, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustadz Rusmadi beserta segenap pengurus, Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Al-Had Bukhari, Al-Ustadz Bunyani, Al-Ustadz Oming, Al-Ustadz Umar Dani, dan para asatidz yang lainnya. Afwan, tidak disebutkan satu persatu. Para bapak, ibu, jamaah sholat subuh yang seluruhnya tanpa terkecuali yang selalu diberkahkan dan dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita di rumahnya dalam rangka menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah, dirangkai dengan kajian ayat-ayat Allah dan ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, selain mendapat balasan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah, ini menjadi wahana kafaroh, diampunkannya semua dosa-dosa kita, bahkan menjadi nilai derajat dan kesuksesan yang tinggi di sisinya, sehingga harapan kita apapun ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dering salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ke para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikut beliau, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga syafaatnya dapat kita raih nanti di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada segenap hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hari atau pagi hari ini kita sudah berada di hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Tepatnya tanggal 29. Esok insyaallah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini adalah 4 bulan yang dimuliakan dan diharamkan oleh Allah untuk berperang dan dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan dan kebajikan. Salah satu syariat yang Allah wajibkan di bulan-bulan yang 4 ini, khususnya di bulan Dzulhijjah,
adalah menunaikan ibadah haji sesuai dengan perintahnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban atas orang-orang beriman karena Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang sudah mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Kita doakan mudah-mudahan yang tahun ini berangkat ibadah haji ke tanah suci Makkah diberikan kelancaran dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah di sana, diberkahkan dengan kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan nanti kembali pun dalam keadaan berkah, selamat, membawa haji yang mabrur. Dan insyaallah kita yang belum atau yang sudah, mudah-mudahan dapat menyusul jejak mereka, bisa berziarah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun bagi kita yang tidak sempat pada tahun ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji, banyak rangkaian ibadah yang tak kalah sengitnya di kampung halaman. Salah satu di antaranya adalah menunaikan puasa Arafah, yakni puasa di hari ke-9 pada bulan Dzulhijjah. Dulu ini puasa hukumnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, atau sebelum diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Namun setelah turunnya Ramadan, dihapus ini kewajiban puasa Arafah menjadi sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya dalam hadis sahih sanad Abu Qatadah Al-Ansari, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an saumi yaumi Arafah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum fadilah keutamaan melaksanakan puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Qala yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Rasul menjawab bahwasanya satu hari puasa Arafah dilakukan seorang beriman, maka akan menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, luar biasa ini puasa Arafah. Inilah keutamaan melaksanakan ibadah sunnah. Pahalanya sangat dan sangat luar biasa. Maka kalau ingin mencari lahan dan mencari aset ibadah dengan pahala yang berlimpah ruah, jangan hanya melaksanakan yang wajib. Sebab kalau kita kembalikan kepada ibadah yang wajib, itu belum mendapat pahala apa-apa. Itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ibarat orang usaha, itu adalah modal utama yang nggak boleh sedikit pun dikurangi nilainya. Sedikit aja dikurangi itu modal, maka akan berisiko ke depannya. Begitu pula ibadah-ibadah yang wajib, sebetulnya kalau kita mencari pahala, belum dapat pahala dalam melaksanakan ibadah wajib. Karena itu merupakan kewajiban yang tidak boleh dikurangi sedikit pun kualitasnya. Maka kalau ingin mencapai dan menggapai pahala dan meraih pundi-pundi ibadah dengan meraih kebaikan dan kebajikan yang berlipat-lipat ganda, lakukan ibadah sunnah. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan puasa sunnah Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, di saat Al-Hujjaj, jamaah haji sedang berwukuf di Arafah. Kita disunatkan di tanah air untuk melaksanakan puasa sunnah 1 hari.
dengan jaminan dihapuskan dosa-dosa kita 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Enak nggak kira-kira puasa 1 hari dosanya diampuni? Cuma dosa yang diampunkan itu bukan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Apa dosa kecil? Suka nyuekin laki, ya, suka enggak memperhatikan bini, dan seterusnya. Ya, hal yang kecil yang dosa kita lakukan tanpa kita sadari, itu dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya enggak berbicara tentang puasa yang dilakukan selama 10 hari. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Tapi yang lebih ditekankan dalam hadis sahihnya itu adalah tanggal 9. Boleh 1 hari sebelumnya kita kenal dengan puasa tarwiyah. Ada yang menyatakan bahwasanya tarwiyah itu mengampunkan dosa 1 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oleh karena itu jangan tinggalkan dan jangan remehkan 1 hari di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Insya Allah tuh yang pertama. Yang kedua, disunnatkan bagi kita untuk menghidupkan malam Idul Adha. Ada kajian dan ada riwayat yang menyatakan man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu hina tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan 2 hari raya. Hari raya ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidupkan hatinya, di mana banyak hati-hati manusia pada mati. Maka kalau kita hidupkan syiar-syiar dan simbol-simbol keagamaan yang diajarkan Allah kepada para nabinya kepada kita, maka Allah akan tetap hidupkan hati-hati kita. Insya Allah. Ya, malam takbiran, tuh maksudnya malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ya, malam takbiran tuh hidupkan dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan mengagungkan asma-asma Allah. Ini salah satu di antara menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri. Jangan bukan dalam artian menghidupkan malamnya begadang semalaman suntuk tanpa ada kebaikan yang dilakukan di dalamnya. Tapi salah satu di antaranya adalah menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan cara apa? Bertakbir, bertahmid, bertahlil dengan mengagungkan dan meninggikan asma Allah. Insya Allah Allah akan tetap hidupkan hati kita, di mana banyak hati manusia pada mati. Allahu Akbar. Kan sering kita bahas kalau hati udah mati, dengar as-salatu khairum minan naum. Kalau hatinya mati, apa yang dilakukan? Dibalik itu, an-naumu khairum minas salat. Tidur lebih baik daripada salat tuh kalau hatinya mati. Tarik selimut lagi, terus mendengkur, terus meneruskan tidurnya sampai pagi. Hati kalau mati. Tapi kalau hatinya hidup, alhamdulillah. Dengar as-salatu khairum minan naum, dia merasa rugi dan merasa terlambat bangunnya kesiangan tuh. Allahu Akbar. Hadirin, hadirat rahimakumullah, banyak kriteria atau tanda-tanda hati yang hidup dan hati yang mati.
Kalau kita bahas terlalu panjang, ya. Kita kembali kepada amaliyah dan ibadah yang kita lakukan di kampung halaman selain mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Apa selain menghidupkan malam Idul Adha, yang pasti besok paginya disunatkan bagi kita untuk melaksanakan 2 rakaat sholat Idul Adha. Jangan beranggapan ini Idul Adha katanya lebaran orang haji doang. Jadi yang mempunyai hari raya ini adalah orang yang udah berangkat haji doang. Bukan. Ya, bukan lebaran haji. Kalaupun ada istilah lebaran haji, bukan pesertanya adalah mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji. Semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat disunnatkan untuk melaksanakan dan mengisi acara sunnah di bulan atau di hari-hari Idul Adha ini. Subhanallah. 2 rakaat dengan mendengarkan khutbah, ya, dan lanjutkan setelah itu disunatkan melaksanakan kurban. Ada berapa tuh? Puasa Arafah, menghidupkan malam Idul Adha, sholat 2 rakaat di paginya, dan melaksanakan kurban. Berarti 4 sunnah yang kita lakukan yang barangkali pahalanya sama dengan mereka yang melaksanakan ibadah haji, bahkan bila perlu lebih. Jangan-jangan. Allahu Akbar. Kalau kita benar-benar melaksanakannya dengan penuh keimanan dan ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kurban asal katanya qarraba yuqarribu kurbanan ay qarbanan. Qarraba yuqarribu artinya usaha mendekatkan diri kita dengan segala rangkaian ibadah hanya kepada Allah. Ini kurban namanya. Bisa dengan jiwa, raga, harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Ini merupakan materi yang mungkin bisa kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat, puasa, zakat, ini upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun secara spesifik di bulan Dzulhijjah ditekankan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara mengorbankan sebagian harta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih binatang, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Tapi nggak boleh ayam ya, kelinci, ayam, soang, bebek, mentok, menila tuh nggak boleh. Ya, yang maksud di dalamnya adalah al-mawashi yang berkaki 4, minimal adalah kambing dan ke atasnya, begitu. Subhanallah. Ini kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali sebenarnya bukan Allah perintahkan kurban ini kepada Nabi Ibrahim. Kurban ini sudah ada sejak Nabi Allah Adam alaihis salam. Di surah An-Nisa ayat 36 kalau nggak salah. Allah berfirman, "Watlu alaihim naba abnai adama id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bacalah, ceritakanlah kisah tentang 2 putra Nabi Adam. Siapa? 2 putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil itu kakaknya, Habil adiknya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Allah Adam
itu istrinya mengandung sebanyak 40 kandungan. Berapa? 40 kandungan. Kalau ibu mengandung berapa? Berapa kali? 5 gitu. Ada yang 12 barangkali. Ini Nabi Allah Adam dalam sebuah riwayat, Siti Hawa mengandung anak itu sebanyak 40 kandungan. Semuanya kembar, kecuali satu tidak kembar. Jadi 39 kembar, yang satu tidak. Anehnya lagi, ini kembarnya bukan kembar sejenis, kembarnya lawan jenis. Kan kebanyakan kalau kembar tuh laki dua-duanya, perempuan dua-duanya. Ini Nabi Allah Adam, uniknya Siti Hawa mengandung, setiap kali mengandung anaknya kembar dengan 2 jenis yang berbeda, laki perempuan. Ini udah aturan Allah dan udah skenarionya Allah. Tapi meskipun demikian, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam jangan menikahkan keturunan atau anak pasangan kembarnya, itu nggak boleh menikah. Jadi Kabil lahir dengan pasangan kembarnya perempuan, nggak boleh nikah. Bagaimana nikahnya? Nikahnya entar dengan kelahiran yang kedua disilang. Tuh. Karena zaman dulu mah ibarat kata mahram belum ada. Emang orang iman itu doang. Kalau zaman sekarang udah terlalu banyak begitu. Ya, maka agar supaya tidak ada kesannya mahram, pasangan kembarnya nggak boleh disatukan, nggak boleh dinikahkan, tapi disilang dengan pasangan kembar yang lahir setelahnya. Berikutnya, maka Kabil menikah dengan pasangan si Habil perempuan, si Habil dinikahkan dengan pasangan Kabil, begitu. Singkat cerita, cemburu. Kenapa cemburu? Pasangan Kabil cantik, pasangan Habil kurang cantik, nggak mau si Habil, cemburu tuh awalnya begitu. Terlebih-lebih yang kedua Habil berkurban dengan kurban yang sangat istimewa, sementara si Kabil berkurban dengan hasil tumbuhan yang tidak baik, yang udah rusak-rusak. Disitulah Allah terima kurban si Habil, karena si Habil berkurban dengan hewan yang istimewa. Patukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kata Allah dalam firman-Nya, maka diterimalah kurban salah satu di antara keduanya, maksudnya kurban si Habil diterima oleh Allah, dan ditolak yang lainnya, yaitu kurban si Kabil, karena Kabil berkurban dengan yang jelek. Qala, cemburu lagi Kabil, la aqtulannaka, aku akan bunuh kamu. Tuh, dalam Al-Qur'an. Dua kali cemburu si Kabil, diajarin sama setan supaya membunuh si Habil. Qala, maka Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima dan mengambil kurban-kurban orang yang bertakwa alias yang baik. Saya nggak ceritakan masalah pembunuhannya ya, ini terlalu panjang jadinya. Ini kisah berkurban aja. Ya. Nah, makanya pelajaran kita melalui ayat yang Allah firmankan di surah Al-Nisa ini adalah apa? Supaya kalau memberi sesuatu, carilah yang paling bagus. Karena Allah akan menerima yang paling istimewa itu. Sebagai test case, sebagai challenge kita nih. Di dompet kita ada duit warna merah, biru, hijau, ungu, sama abu-abu. Kalau mau amal yang diambil yang mana itu? Halo. Allahu Akbar. Merah ada 2 macam.
Oh iya, iya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cari itu yang paling istimewa di antara sekian. Kalau memang nggak mampu memberikan yang paling istimewa, artinya nominalnya sama, katakanlah misalkan abu-abu semua, itu juga masih dituntut untuk mencari yang paling bagus. Jangan udah warnanya abu-abu, udah lecek, udah kucel, baunya udah macam rupa dicium di situ. Tapi meskipun nominalnya sama, tingkatnya rendah, cari yang paling bagus alias yang paling kaku. Masya Allah. Ini perintah Allah. Karena Allah suka yang baik-baik dan Allah senang dan cinta kepada orang yang baik dan melakukan kebaikan. Allah terima yang baik. Bisa jadi Allah tolak yang buruk-buruk. Kenapa sih? Saya kalau bulan Ramadan cerewet sama jamaah bilang apa? Kalau zakat jangan sembarangan ngeluarin zakat beras sembarangan baik berasnya itu. Cari yang paling bagus. Yang paling istimewa. Kita zakat setahun cuma sekali 3,5 liter. Ini berasnya beras Allahu Akbar. Kalau kepengen istimewa, cari tuh beras, beli yang paling mahal. Pengen berapa duit sih 3,5 liter? Nggak sampai 100.000 kan? Kagak. Coba kalau kita renungkan sejenak, kita pajak motor aja setahun berapa duit? Mana mahalan mana? Pajak motor sama zakat kita setahun. Masya Allah. Ngeluarin zakat fitrah aja berasnya dipilih yang paling murah harganya. Naudzubillah. Cari yang paling bagus. Setahun sekali begitu. Ngiris rasanya kita kalau seandainya lagi ngeluarin zakat seperti itu. Makanya saya mau cerewet tuh. Ngeluarin zakat cari beras yang paling mahal. Bila minimal yang standar kita makan sehari-hari gitu. Masya Allah. Ini alasannya apa? Ntar gua diaduk di sono. Ya, ntar juga udah nyampur sama yang lain-lainnya nggak ketahuan gitu. Iya, di situnya mah. Tapi Allah Maha tahu. Subhanallah. Ini hal remeh. Pelajaran dari kurbannya Kabil ditolak, Habil diterima. Kenapa? Itu jawabannya. Kalau kita memberikan yang terbaik kepada Allah, Allah akan senang, Allah akan terima. Dan Allah nggak akan suka kepada yang buruk-buruk, pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak usah jauh-jauh dah. Ya, kita kalau ngasih tetangga kue yang udah basi sama kue yang masih hangat gimana? Yang diterima yang mana? Allah yang bagus, bukan karena mahalnya, tapi karena masih baiknya itu. Apalagi kalau mahal harganya, udah luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh berkurban. Makanya besok kalau ada yang mau berkurban, jangan milih-milih harga. Cari yang paling bagus. Karena bukan ditentukan besar, kecil, mahalnya harga hewan, tetapi keikhlasan hati inilah. Bisa jadi harganya mahal, hewannya kecil, Allah enggak hitung hewannya, tapi yang dihitung adalah keikhlasan hatinya mengeluarkan biaya sebanyak itu. Subhanallah. Makanya besok kalau beli hewan kurban jangan ditawar. Jangan ditawar, langsung beli begitu. Yang penting itunya, kesiapan dan keikhlasan hatinya. Allah, Habil enggak sayang-sayang. Dia punya hewan ternak banyak, tapi yang dikeluarkan yang paling bagus, yang paling besar dan paling istimewa. Subhanallah. Tuh. Ya, ini awal cerita tentang berkurban. Dilanjutkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkurban karena ini syariat agama Allah. Dalam sebuah riwayat, Ibrahim ketika menikahi seorang putri bangsawan berdarah biru bernama Siti Syarah. Jadi Ibrahim menikah dengan Siti Syarah, keturunan bangsawan berdarah biru. Kalau kita darahnya warnanya apa? Hitam atau merah?
darahnya biru, keturunan bangsawan, kaya raya. Nih pelajaran yang sangat luar biasa untuk para istri-istri yang salihah. Siti Syarah tidak mau hartanya sia-sia selain diberikan semuanya kepada suaminya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebutuhan Nabi Allah Ibrahim dalam rangka beribadah dan meninggikan agama Allah, ditopang terus, dibantu terus, dan terus dikeluarkan oleh harta Siti Syarah. Kalau bini kita kayak gitu nggak di rumah? Mah, besok mau kurban. Apa kata bini kita? No, ada emas di laci lemari, ambil, jual. Tuh. Ya, istri yang salihah kayak begitu. Ada kambing di belakang, bukan kambing. Ada pohon pisang di luar, jual. Buat apa? Buat berkurban. Ada emas, ada kalung, ada cincin, ada anting, ada gelang, semuanya jual. Buat apa? Berkurban. Allahu Akbar. Ada bini kita kayak gitu tuh. Langka ya. Siti Syarah enggak sayang dengan apa yang ia miliki, semuanya diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam sebuah riwayat, qarraba Nabiullah, Nabi Ibrahim berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, alfa syatin, sebanyak 1000 ekor kambing. Berapa duit itu 1000 ekor kambing? Hitung dewek dah. Tidak cukup dengan alfa syatin, ditambah dengan salasami'ati baqarin, 300 ekor sapi. Hitung dah, hitung dewek. Tidak cukup dengan 1000 ekor kambing dan 300 ekor sapi, ditambah mi'ata ibil, 100 ekor unta. Tinggal ngitung sendiri tuh kalkulasinya berapa uang, berapa rupiah yang dikeluarkan. Enggak ada satupun manusia, katakanlah Nabi, yang berkurban sehebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Melintas suatu saat kaumnya terheran-heran dan takjub kepada Nabi Ibrahim. Keluar pertanyaan dan berkata kepada Nabi Ibrahim dengan sanjungan yang luar biasa. Apa kata umatnya? Ma a'zama wa ma aksara ma qarrabta ya Nabi Allah. Alangkah besarnya, alangkah banyaknya engkau berkurban di jalan Allah ya Nabi Allah. Bahasa kasarnya, belum ada nabi-nabi terdahulu berkurban sehebat Anda. Tuh. Ini pujian umat Nabi Ibrahim ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana rasanya Pak kalau dipuji? Bu, kalau dipuji bagaimana rasanya? Pernah nggak ibu dipuji sama suami? Mah, kamu cantik banget hari ini. Pernah dipuji gitu sama suami? Kalau seandainya seorang istri dipuji sama suami, mah kamu cantik banget hari ini, bagaimana rasanya? Ngebul itu kepala. Bangga. Ini manusiawi, siapapun yang dipuji, disanjung oleh orang lain, dia akan merasa bangga. Begitu juga seorang nabi. Nabi juga manusia, ketika dipuji oleh umatnya, dia merasa bangga. Saya loh, ini loh saya. Keluar tanpa sadar dari mulutnya jawaban apa? Wallahi, demi Allah, jangankan 1400 ekor hewan aku kurbankan. Lau kana li ibnun, kalau sekiranya aku dikasih atau dikaruniai anak, la adbahannahu fi sabilillah, akan aku sembelih dan aku kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini asal muasal Nabi Ibrahim ditagih dalam mimpinya itu di surah As-Saffat itu. Karena dia berucap, kenapa? Kalau dikasih anak dia akan kurbankan di jalan
Kenapa dia berkata seperti itu? Karena menikah sama Siti Sarah udah 10 tahun kagak dikaruniai anak. Tuh. Berani dia ngomong gitu. Kenapa? Kagak punya anak. Coba kalau punya anak berani nggak ngomong kayak begitu? Nggak punya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bahasa kasar orang kampung kita ngomong. Gua kalau punya duit. Apa tuh kalau punya duit? Kenapa dia ngomong seperti itu dengan janji-janji muluk? Karena kagak punya duit. Coba kalau punya duit berani nggak kira-kira? Enggak. Tuh subhanallah. Gua kalau punya mobil, setiap minggu, ayo kita berangkat. Ngajak tetangga semuanya jalan-jalan ke pantai. Kenapa dia ngomong seperti itu? Kagak gablek mobil. Coba kalau punya mobil, belum tentu dia berani ngomong seperti itu. Tuh, ini fitrahnya manusia. Makanya pesan sama kita nih, kalau punya mulut jangan asal bicara, asal goblek kalau ngomong. Gara-gara anaknya minta dibeliin sepeda, janji, ntar ya kalau mak dapat arisan. Kalau dapat arisan mak beliin sepeda. Kenapa arisan kocokannya keluar? Allahu Akbar. Subhanallah. Nih jangan sekali-kali ya. Dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu perbuatan yang tidak ada dasar ilmunya dan pengetahuannya. Kenapa? Ketahuilah, pendengaran, penglihatan, dan yang baru terbesit dalam hati aja udah dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Apalagi kalau udah diucapkan, apalagi kalau udah dikerjakan, pasti dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Jangan sekali-kali. Nah itulah Nabi Ibrahim ditagih janjinya oleh Allah dalam sebuah mimpi ketika dia mau berangkat ke Arafah. Dia nginep dulu di Muzdalifah. Ini sebenarnya kalau napak tilas haji, kalau mau berangkat ke Arafah nih, mau ke Arafah, mampir dulu di Muzdalifah. Mampir dulu semalaman nginep di situ. Cuman kalau jamaah haji melaksanakan seperti itu, berabe urusannya. Makanya langsung ke Arafah aja. Jadi enggak melaksanakan mabit di Muzdalifah. Baru dilakukan itu nanti setelah dari Arafah mungut batu di situ. Sebetulnya namanya mabit itu memang benar-benar bermalam. Jadi sebelum berangkat ke Arafah, nginep dulu tuh semalaman di Muzdalifah, seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kalau dilakukan oleh semua jamaah haji yang jumlahnya 2 jutaan itu ya berapa urusannya? Ya, susah. Jadi maka langsung berangkat ke Arafah begitu. Disitulah dia mimpi. Ya, subhanallah. Ya. Dia mimpi ditanyakan kepada anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sudah usia berusaha maksudnya bukan usaha nyari duit, bukan. Udah bisa ngancingin baju dewek, udah madang dewek, udah mandi sendiri, ya, pakai baju sendiri, namanya udah usia berusaha. Bukan dalam artian berusaha itu nyari duit, bukan. Jadi bocah lagi lucu-lucunya. Berapa tahun kira-kira? Ya sekitar itu dah. Antara 5 tahun sampai 7 dan 6 tahun begitu. Ya. Begitu. Lagi lucu-lucunya datang itu perintah Allah supaya menyembelih Nabi Ismail. Padahal Ismail itu lahir dari rahim Siti Hajar. Ya, karena ketika itu Ibrahim menikah dengan wanita lain bernama Siti Hajar. Ya. Akhirnya lahirlah dari rahim Siti Hajar namanya Ismail. Belum lahir dari rahimnya Siti Sarah. Ditagihlah di situ dengan musyawarah sama anaknya, sama istrinya, ya, semuanya disetujui karena ini perintah Allah.
Akhirnya sudah disepakati, saya ceritakan langsung aja nih dalam penyembelihannya, ya. Habis itu langsung Nabi Ismail bilang sama ayahnya, ya wahai ayahku, kalau engkau mau menyembelih aku, pesanku 4. Pertama, siapkan pisau yang tajam. Nah, maka kalau menyembelih cari pisau yang tajam, jangan kayak gergaji. Ya, cari yang paling tajam. Ini sunnah, karena pesan Nabi Ismail. Yang kedua, bawa tambang, ikat aku biar aku tidak berontak. Sunnahnya begitu, pakai tambang. Maka kalau ada yang nyembelih langsung ditebas begitu, nggak pakai tali lagi, itu sunnahnya bukan sunnah itu. Terus yang ketiga, tutup mataku. Tutup mata. Maka ini etika penyembelih, kalau menyembelih hewan tutup matanya. Supaya apa? Nggak melihat tajamnya pisau. Dan yang keempat, jauhkan ibuku dari aku. Ya, jauhkan ibuku dari aku. Jangan sampai ibuku ngelihat aku sedang disembelih. Karena sedih. Ini pelajarannya apa? Ya, diusahakan kalau banyak hewan-hewan di situ yang mau dikurbankan, itu yang lain jangan melihat. Itu sunnahnya begitu. Ya, permintaan 4 Nabi Ismail. Ya, pertama pisau yang tajam, yang kedua siapkan tambang, yang ketiga tutup mata, dan yang keempat jauhkan dari ibunya. Jauhkan dari hewan-hewan itu. Lakukan seperti itu. Nah, ketika dilakukan, Allah tidak mengizinkan. Allah hanya menagih dan menuntut janji Nabi Ibrahim. Setelah itu enggak terjadi penyembelihan dan tidak terjadi pengorbanan. Digantilah fafadainahu bidzibhin azim. Maka kami tebus, kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang sangat luar biasa. Inilah kambing sembelihan yang datang dari surga, yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim sekeluarga berkurban dengan seekor kambing. Makanya ada ulama yang mengatakan kambing itu berkurban untuk satu keluarga, padahal bukan. Dinisbahkan kepada kurbannya Nabi Ibrahim. Itu bukan kurban Nabi Ibrahim, itu adalah hadiah dari Allah sebagai tebusan. Dia sudah membuktikan mimpinya dan tagihan dari Allah. Lagi pula kalau seandainya dihitung harganya itu kambing, itu sembelihan dari Allah, berapa duit harganya? Ya datang dari surga, nggak sama dengan kambing dari Garut, apalagi dari Kuningan, dari Kali Licin, dari Lubang Buaya. Allahu Akbar. Ya, makanya besok pesan jangan ngurban kambing dari Kuningan. Ya. Allahu Akbar. Nah, dari sini kisah berkurban. Mari kita berlatih untuk berkurban. Ya, latihan berkurban. Saya ada slogan pepatah orang Jawa. Kalau ada salah sedikit mungkin nanti bisa diperbaiki. Kiai saya filsafat orang Jawa berpesan, bondo bahu pikir nek perlu sak nyawa nepisan. Berkurbanlah kamu dengan bondo. Bondo itu pertama banda. Kalau bahasa Sunda apa banda? Harta. Kalau nggak punya harta, bahu. Ini bahu tenaga nih, identik dengan tenaga. Mikul, ya. Kalau nggak punya harta, nggak punya tenaga, pikir. Pikir ini bisa ide, bisa gagasan, bisa nasihat, bisa ilmu atau yang lainnya. Kalau nggak punya tiga-tiganya atau nggak punya semua, bila perlu mati. Maksudnya mati bukan disuruh mati, bukan mengorbankan mati. Mati di sini artinya cep, diem. Jadi seperti orang mati, cep, diem. Ini udah kagak bantu harta, udah nggak bantu tenaga, nggak bantu pikiran, ngomongnya setampah apa setampir. Ya Allah, ngomongnya. Ini jadi pembelajaran buat kita sekalian. Sebisa mungkin mari kita sama-sama melaksanakan syiar-syiar agama Allah yang disuruh tauladankan Nabi Adam kedua putranya,
kemudian Nabi Ibrahim, dan terus diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali ini saja sekedar renungan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan puasa Arafah. Ya, insya Allah nanti kita akan melaksanakannya ya sesuai dengan waktu yang dipastikan. Dan kalau seandainya besok nanti ada hari raya berbeda, itu sudah merupakan kebiasaan. Jadi jangan dipermasalahkan begitu. Mau nanti yang ada di hari Rebo silakan. Mau dia mengadakannya di hari Kamis, ya ayo. Ya, dan seterusnya barangkali seperti itu. Maka jangan sampai dibesar-besarkan. Mudah-mudahan Allah Maha tahu segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada sharing pertanyaan sampai di sini? Ya, yang mampu? Ya. Ya. Yang bagaimana? Yang mampu, yang berkorban. Ya, yang utamanya yang sudah mampu ya berkurban. Tapi pesan saya, berkurbanlah. Jangan minta kurban, apalagi jadi korban. Begitu, ya. Yang mampu yang diutamakan untuk berkurban, tapi yang kagak mampu jangan berusaha nyari-nyari minta-minta kurban begitu. Ya, apalagi jadi korban. Naudzubillah, gara-gara ngantri, gara-gara memaksakan diri, itu banyak terjadi kayak gitu. Akhirnya nyawa hilang, akhirnya sakit, akhirnya celaka. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan lahir batin kita, panjangkan dan berkahkan umur kita, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang kaya harta, kaya hati, kaya iman, kaya ibadah, kaya ilmu, dan kaya segalanya, yang mau bersedekah, mengeluarkan zakat, dan mau berkurban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.